I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sekar Kalilanjau dengan NIM 172111167 dari kelas 174C01. Perkenalkan, nama saya Syekh Audi Salsabi dengan NIM 1721106 di kelas 17.4C.01. Perkenalkan, nama saya Rafael Nafis dari kelas 174C01 dengan NIM 17211093. Perkenalkan, nama saya Rosanda Nasution dengan NIM 172111108 dari kelas 174C01. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Ramdhani, NIM 1721101, kelas 174C01. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang Roromove, yaitu jasa pengiriman barang. Pertama, saya akan membacakan latar belakang. Pertama, peran user interface dan user experience dalam sebuah aplikasi itu sangat penting untuk membantu pengguna mengenali suatu produk secara sekilas. Hal tersebut yang membuat user interface dan user experience berperan penting dalam pengembangan sebuah produk. Sedangkan user experience memiliki beberapa manfaat yang salah satunya adalah desain yang meningkatkan pengalaman relevan bagi para user. Dari pengalaman yang menarik kemungkinan akan membuat user kembali mengunjungi sebuah website tersebut dan merekomendasikannya sehingga meningkatkan jumlah pengunjung terhadap website tersebut. Yang kedua, bila sebelum masyarakat Indonesia melakukan transaksi jual beli secara langsung, saat ini masyarakat mulai beralih ke pasar maya dan telah terbiasa dengan transaksi jual beli melalui internet. Tinggi frekuensi pengiriman barang tersebut salah satunya disebabkan oleh maraknya penjualan online dan pengiriman dokumen-dokumen yang dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya ada maksud dan tujuan. Yang pertama, memudahkan masyarakat untuk pengiriman barang tanpa harus keluar rumah dan menghabiskan waktu. Selanjutnya ada ruang lingkup. Yang pertama ini ada proses jasa pengiriman barang Roromove hanya mencakup daerah Jabodetabek. Yang kedua, ada pengiriman barang hanya menyediakan ekspedisi tanpa mengangkut penumpang. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tampilan mockup yang sudah kami buat. Pertama yaitu tampilan halaman utama. Seperti yang kita ketahui, halaman utama atau homepage merupakan halaman awal dari website atau webpage yang isinya berisi informasi dari website tersebut. Adapun isi dari halaman utama kami, tentu saja nama aplikasi yang sudah kami buat, yaitu Roromove. Selain nama, pada halaman tampilan kami juga ada bisnis, personal, dan juga driver. Adapun moto kami yaitu pengiriman cepat, gercep, dan satset. Selanjutnya, tampilan halaman login, yaitu tampilan pertama kali ketika pelanggan masuk pada aplikasi. Pada halaman tersebut, terdapat pilihan masuk atau daftar. Jika pelanggan sudah mendaftar, maka langsung masukkan username dan juga password. Jika belum mendaftarkan diri, maka pelanggan harus menekan tombol daftar. Di mana cara mendaftarnya juga sangat gampang, yaitu hanya memasukkan nomor telepon atau dengan cara lain, yaitu bisa mendaftar dengan akun Facebook dan juga Google yang pelanggan punya. Selanjutnya yaitu tampilan halaman pemesanan. Pada halaman ini, pengirim atau admin mengisi data sebelum barang dikirim. Data ini meliputi data pengirim, penerima, dan juga data barang. Jika selesai memasukkan semua data, maka sistem akan otomatis menampilkan biaya untuk pengiriman barang. Sistem menampilkan
menampilkan biaya setelah mendapatkan lokasi penjemputan barang dan juga tujuan barang. Di halaman pemesanan juga menyediakan fitur kendaraan, di mana pelanggan dapat memilih melalui kendaraan apa barang itu akan dikirim. Ya, di sini saya akan membahas tentang tampilan mockup yang selanjutnya. Tampilan mockup selanjutnya adalah tampilan halaman pembayaran. Di tampilan halaman pembayaran ini terdapat dua tempat, yakni ada payment kemudian payment method. Yang pertama, payment. Payment sendiri terdiri dari pick up location and drop off location, di mana pick up location adalah tempat pengambilan barang dan drop off location adalah tempat tujuannya barang. Kemudian di sini ada kilometer. Kilometer sendiri untuk menunjukkan jarak antara sang pengirim dengan penerima. Kemudian vehicle type, yakni tipe-tipe kendaraan yang ingin mengirim, misalnya seperti motor atau mobil karavan atau lain-lainnya. Kemudian di sini ada price. Price sendiri adalah harga, di mana penghitungan harga tersebut dihitung dari kilogram berat barang, kemudian jarak barangnya, kilometernya, lalu dari tipe kendaraan yang mereka pilih. Dan selanjutnya yakni ada payment method. Payment metode sendiri yakni metode pembayaran, di mana kita bisa membayarkan melalui bank, Bank Mandiri, BCA, BRI, BNI, maupun melalui e-wallet seperti Dana, ataupun kita bisa membayar secara langsung melalui Alfamart, Indomaret maupun COD, yakni cash on delivery. Cash on delivery sendiri yakni sistem pembayaran yang dibayar secara langsung melalui pengemudi dan juga si penerima barang. Selanjutnya yakni tampilan halaman history. Di halaman history kita dapat melihat pengiriman barang, jarak pengiriman barang misalkan dari Tangerang menuju Cibubur. Nah, di sini ada kemungkinan jaraknya 62 km. Kemudian di sini akan menampilkan sistem harga dan rating si pengemudi. Di sebelah kiri kita bisa lihat bahwasanya itu adalah foto pengemudinya dengan rating 4,5 atau 5 gitu. Jadi rating 4,5 dari 5. Kemudian di sebelah kanannya sendiri ada bukti bahwa barang telah dikirim. Sang kurir memotret barang yang sudah diterima oleh pelanggan. Selanjutnya ada tampilan halaman records. Records sendiri yakni apabila sang pengirim barang atau penerima barang ingin melihat apakah barang sudah sampai atau barang belum sampai atau barang yang ditunda. Pertama, dari status di sini ada 3 jenis status. Yang pertama ada sukses, ongoing, sama delayed. Sukses sendiri apabila ketika barang yang dikirimkan sudah sampai. Kemudian ongoing adalah ketika barang masih dalam perjalanan. Kemudian delayed. Delayed sendiri adalah belum dikirim. Kenapa barang belum dikirim? Kemungkinan karena sang pengirim atau penerima belum melakukan proses pembayaran atau belum memilih metode pembayaran. Lalu selanjutnya ada pick up location, tempat pengambilan barangnya dari mana, drop off location, dan harganya pun akan muncul. Kemudian akan muncul ID driver, di mana ID driver tadi kita bisa lihat di halaman history dan kita bisa melihat rating dari driver tersebut. Kemudian di sini ada type. Di sini di halaman record ini akan merekam tipe kendaraan apa saja yang kita pakai. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil pengujian survei. Yang pertama adalah seberapa sering Anda menggunakan jasa pengiriman barang. Dari beberapa yang menjawab survei, banyak yang menjawab sering sebesar 41,7%, dan ada yang menjawab juga sangat sering sebesar 33,3%, dan yang menjawab jarang adalah 8,3%, dan yang tidak pernah sebesar 16,7%. Kemudian ada beberapa pertanyaan lagi, seperti bagaimana tanggapan Anda dengan halaman login Roromove. Dari beberapa jawaban sebesar 58,3% menjawab sangat baik, dan 41,7%
menjawab baik. Kemudian ada pertanyaan, menurut Anda bagaimana kesesuaian persyaratan pengangkutan barang di masing-masing tipe pengiriman Roro Move? Sebesar 41,7% menjawab sangat baik, 41,7% lainnya menjawab baik, dan 16,7% menjawab cukup. Kemudian ada pertanyaan, menurut Anda bagaimana kemudahan dalam menggunakan aplikasi jasa pengiriman barang Roro Move? Sebesar 50% menjawab sangat mudah dan 50% lainnya menjawab mudah. Kemudian ada bagaimana tanggapan Anda dengan metode pembayaran yang Roro Move sediakan? Yang pertama, sebesar 58,3% menjawab sangat baik dan 41,7% menjawab baik. Kemudian ada bagaimana tanggapan Anda tentang pencatatan invoice Roro Move? Sebesar 58,3% menjawab baik dan 41,7% menjawab sangat baik. Kemudian ada bagaimana tanggapan Anda terhadap pencatatan histori Roro Move? Sebesar 50% menjawab baik, 41,7% menjawab sangat baik, dan 8,3% menjawab. Kesimpulan, pengiriman barang saat ini sangat sering dilakukan oleh masyarakat luas dan prosesnya berlangsung sangat cepat. Hal inilah yang merangsang pasar jasa pengiriman barang semakin tumbuh berkembang, dengan sistem belanja online menjadi salah satu trigger semakin banyak perusahaan jasa pengiriman barang atau kurir untuk memenuhi kebutuhan jasa pengiriman barang di Indonesia. Banyak bermunculan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman, salah satunya adalah perusahaan swasta yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang yaitu PT Roro Move. Saran untuk menambahkan fitur someday dan next day guna menambah kepuasan konsumen. Dengan adanya fitur someday dan next day, maka konsumen akan merasa puas karena paket yang dia kirim akan sampai lebih cepat. Untuk menambahkan fitur tracking supaya konsumen dapat melacak keberadaan paket yang dia pesan. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah atau ada yang kurang jelas untuk penjelasannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that